akan bisa membuat ayam keracunan. Selamat datang di channel Profesor Desi, channel yang membahas seputar beternak ayam. Kali ini kita kembali lagi dengan review buku. Kita akan mereview buku Seru Beternak Ayam selanjutnya yang judulnya Enzim dan Vitamin untuk Ternak. Buku ini ditulis oleh Dr. Hewan Dwi Darumondang, Bapak Sri Makmur, Bapak Insinyur Timotius Agus. Buku ini dipublish oleh PT Swadesi Chandra Sembasa. Sebelum kita masuk lagi dalam review kali ini, kita mengingatkan bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, namun kalian bisa mengaksesnya gratis di bawah ini. Dan bagi kalian yang mau terus mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, Like, comment, and share. yeay. Nah, jadi pembahasan pertama di dalam buku ini adalah enzim dalam industri pakan ternak. Enzim itu apa? Jadi dijelaskan di buku ini, enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi pemecahan senyawa-senyawa yang kompleks menjadi sederhana. Oh, gitu ya. Dan walaupun dalam tubuh makhluk hidup enzim dapat diproduksi sendiri sesuai dengan kebutuhannya, tapi penambahan enzim pada pakan kandang itu juga perlu diperlukan gitu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti antinutrisi faktor pada bahan pakan, rendahnya efisiensi kecernaan bahan pakan, dan ketidaktersediaan enzim tertentu pada tubuh ternak. Nah, seperti yang tadi kamu jelasin ya, kalau enzim itu merupakan katalisator. Enzim ini mampu mempercepat suatu reaksi kimiawi. Dan info untuk kalian semua, terdapat 4 tipe enzim yang saat ini mendominasi pasar pakan, yaitu enzim yang dapat mencerna serat, yang dapat mencerna protein, yang dapat mencerna asam pitat, dan pati. Kita tahu bahwa sebagian pakan pasti mengandung yang namanya protein, mengandung serat, ada yang mengandung pati, asam pitat, tapi tidak semua itu bisa dicerna oleh hewan. Untuk itu perlu yang namanya penambahan enzim. Nah, kalau kalian ingin tahu enzim apa saja nih yang dapat memecah protein atau enzim yang dapat memecah serat sehingga bisa dicerna dengan baik oleh hewan, sudah dijelaskan di buku ini, jangan lupa diakses ya. Dan dalam penggunaan enzim ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Apa aja? Dampak positifnya yaitu enzim bekerja sebagai katalisator untuk mempercepat suatu proses reaksi kimia. Karena itu, aktivitasnya juga dapat ditentukan oleh dosis enzim itu sendiri. Dan dampak negatifnya yaitu untuk mendapatkan enzim itu sendiri tidaklah mudah. Maka produk pakan ternak berenzim itu harganya lebih tinggi. Nah, selain nih ya membahas tentang enzim, di buku ini juga dibahas tentang manfaat pemberian vitamin pada ayam. Nah, biasanya para peternak nih ya, alasannya selain untuk memenuhi program manajemen pemeliharaan, kenapa sih vitamin harus diberikan lagi pada ayam? Karena ternyata melihat tingkat stres yang tinggi di peternakan-peternakan. Untuk itu perlu diberikan vitamin untuk menanggulangi stres tersebut, terutama pada ayam. Kemudian vitamin ini sebetulnya kan udah ada di pakan yang sudah jadi yang dijual di pasaran, tapi kan mengandalkan vitamin yang ada di pakan saja itu nggak cukup. Untuk itu perlu tambahan asupan vitamin lagi melalui air minum biasanya. Memang nih ya, vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi sedikit sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ayam. Nah, vitamin ini kan dibagi menjadi 2, ada yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, K, dan ada vitamin yang larut air yaitu vitamin B dan C. Nah, dijelasin juga di sini fungsi vitamin dalam tubuh ayam itu diantara lain vitamin A berfungsi terutama dalam proses pertumbuhan, stabilitas jaringan epitel, pada membran mukosa, saluran pencernaan, pernafasan, saluran reproduksi, dan serta mengoptimalkan indera penglihatan. Dan yang kedua itu vitamin B kompleks berfungsi sebagai koenzim untuk membantu berbagai proses metabolase nutrisi. Yang ketiga, vitamin C berfungsi untuk metabolisme
sel dan anti stres. Dan vitamin D untuk menjaga rasio level kalsium dan fosfor dalam darah. Rasio ini mempengaruhi pembentukan kerangka normal, kekerasan paru dan cakarnya, serta kekuatan kerambang telur yang terbentuk. Dan selanjutnya itu vitamin E untuk meningkatkan fertilitas dan sebagai antioksidan. Dan yang terakhir itu vitamin K berfungsi dalam pembentukan protobin yang digunakan dalam proses pembuatan darah. Perlu juga diketahui nih ya buat kalian semua bahwa vitamin di dalam pakan itu gampang rusak dan kadarnya itu akan turun. Biasanya karena beberapa faktor seperti faktor penyimpanan, kelembaban, dan pH yang tidak sesuai. Untuk itu sebisa mungkin vitamin premix nih ya atau pakan disimpan dalam suhu 25 derajat Celcius dengan kelembaban 70% dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Nah, setelah kalian tahu nih ya manfaat vitamin apa aja seperti yang dijelaskan tadi, pastikan bahwa hewan atau ayam di kandang yang Anda pelihara jangan sampai kekurangan vitamin, jangan sampai terjadi defisiensi vitamin karena dapat berpengaruh banget. Misalnya ayam kekurangan vitamin B itu tuh dapat menurunkan fungsi saraf, menurunkan fungsi metabolisme, bisa menurunkan kadar pertumbuhan dan mengganggu produksi ayam. Nah, untuk kalian juga perlu tahu bahwa vitamin itu juga bisa meracuni loh kalau misalnya digunakan dalam kadar berlebih. Penggunaan vitamin yang terlalu tinggi atau terlalu banyak, terlalu sering itu juga tidak baik karena bisa membuat ayam keracunan. Nah, di dalam buku ini juga dikasih loh tips-tips untuk pemberian vitaminnya. Misalnya di OC baru datang nih, selain dikasih air gula, peternak juga perlu memberikan vitamin seperti vitamin B dan C. Selanjutnya memasuki minggu kedua dan ketiga diberikan lagi vitamin B dan C ini, namun dilengkapi dengan asam amino. Tujuannya untuk memaksimalkan pertumbuhan berat badan pada ayam melalui pemanfaatan vitamin serta asam amino. Nah, pada saat-saat tertentu di mana cengkraman stres lagi tinggi-tingginya di kandang, diberikan juga vitamin B dan C dengan dosis tinggi yang mampu mengatasi stres serta meningkatnya daya tahan tubuh ayam terhadap cengkraman stres yang muncul saat itu gitu. Jadi kesimpulannya nih ya, vitamin itu sangat penting banget untuk proses metabolisme sekalipun dibutuhkannya dalam jumlah kecil. Jadi pastikan ayam-ayam Anda di kandang jangan sampai mengalami defisiensi vitamin. Nah, topik terakhir nih ya yang dibahas di buku ini yaitu tentang cara menghilangkan bau di kandang secara alami. Bagus banget tahu topiknya dan pasti dicari banget oleh para petani karena di lingkup sosial saat ini bau kandang tuh bakal jadi masalah banget, terutama misalnya kita udah bangun peternakan dengan investasi yang besar terus tiba-tiba karena baunya yang menyengat mengganggu masyarakat sekitar di demo warga, akhirnya kan itu mengalami kerugian yang besar, usaha nggak bisa jalan, udah gitu tadinya investasinya besar. Jadi masalah bau ini perlu ditangani juga di peternakan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kiat-kiat menghilangkan bau di kandang secara alami, perlu kita ketahui bahwa pakan-pakan yang beredar di pasaran saat ini kan banyak banget tuh mengandung protein. Tapi kan kebanyakan protein tidak mudah ya untuk dicerna dan sisa-sisa yang tidak tercerna itu biasanya yang dikeluarkan melalui kotoran ayam itu yang paling banyak menyebabkan bau di kandang. Nah, sekarang kita masuk dalam tips alami cara menghilangkan bau dalam kandang agar kandang-kandang ayam ini tidak bau. Yang pertama itu memberikan ayam bakteri pengurai protein seperti probiotik. Probiotik tuh berfungsi membantu menghancurkan protein dalam pencernaan ayam. Dan yang kedua itu mikroorganisme buatan tradisional yang konon katanya itu jamu. Itu juga merupakan salah satu probiotik yang berfungsi sebagai penghancur protein dan sebagai perangsang metabolisme ayam untuk makan lebih banyak. Dan yang ketiga itu harus selalu menjaga kesehatan kandang dan kebersihan. Dan yang keempat, menjaga agar pertukaran udara
dalam kandang itu tetap baik sehingga kandang tidak lembab. Kandang yang lembab dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu kesehatan pada ayam-ayam peternak kalian. Jangan lupa ya tipsnya diterapin. Nah terus kan selain cara-cara yang tadi kamu sebutin, ada juga nih ternyata cara lain untuk menghilangkan bau di kandang itu, yaitu menggunakan kapur halus dan pasir. Gimana sih caranya, pengaturannya, menerapkannya? Kalian bisa baca langsung di buku ini. Jadi jangan lupa diakses di website kami. Nah selain tips-tips menghilangkan bau di kandang tadi, kita juga perlu tahu cara pencegahan bau nih. Kan biasanya ayam yang memiliki parasit di dalam tubuhnya, khususnya itu biasanya kotorannya pasti berbau. Jadi pastikan kalau ayam peliharaan kita juga tidak memiliki parasit di tubuhnya seperti cacing misalnya. Jadi harus tetap dikontrol, dikasih vitamin atau obat-obatan. Kemudian konstruksi kandang juga perlu diperhatikan. Jaraknya ya minimal 7 meter, tinggi 2 meter, lebarnya disesuaikan dengan jumlah ayam di dalam. Jangan sampai terlalu padat, jangan sampai terlalu lembab. Jadi kalau kita menerapkan itu, mudah-mudahan sesuai tips di buku ini, kandang ayam tempat kita memelihara ayam itu tidak akan terlalu berbau lagi. Nah, bau kandang ini berkaitan erat dengan unsur nitrogen dan sulfur yang terkandung pada feses ayam. Bau pada kandang timbul karena adanya proses dekomposisi feses oleh mikroorganisme yang membentuk gas amonia, nitrat dan nitrit, serta gas sulfida. Kandungan-kandungan gas tersebutlah yang menyebabkan kandang jadi bau. Apaan tuh? Nah, untuk mengurangi dampak bau yang ditimbulkan oleh gas-gas yang tadi saya udah sebutin, itu adalah memperbaiki ventilasi udara, memberikan imbuhan pakan, dan pemberian ransum dengan asam folat yang berimbang, serta perlakuan pada liter dengan pemberian ferrosulfat dan asam fosfat untuk pengubahan pH agar pelepasan amino berkurang. Jadi itu saja review dari kami tentang buku kali ini yang kita bahas dari awal tadi sampai udah selesai nih ya. Jangan lupa diakses di website kami bagi kalian yang mau membacanya lebih rinci lagi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.